nanti juga kita akan, kalau nggak hari ini, besok kita akan ke Hierapolis. Itu juga sebuah kota, miniatur kota Yunani ya, peninggalan Yunani, itu ada di atas bukit Bapak Ibu. Nanti dari Kusadase kita ke Pamukkale, turun lagi, lalu kita ke Konya. Nah, dari Konya baru kita ke Kapadokia. Nah, ini Konya di sini, Kapadokia di sini. Jadi kita lewat pinggiran sini Bu ya, Bursa, turun Kusadase kita ke Pamukkale, Pamukkale ke Konya, Konya ke Kapadokia. Dari Kapadokia nanti kita akan pulangnya itu balik lagi ke tengah melalui Yenişehir, Eskişehir. Nanti kita mampir kalau waktunya cukup ya, kalau waktunya cukup kita insya Allah akan mampir ke Iznik, atau nama lamanya itu Nikea. Nah, konsili pertama di Nikea ini yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan, lalu konsili yang kedua di sini di Efesus. Nah, semenjak dua konsili ini dilakukan, maka disitulah mulai pertikaian antara Kristen Katolik dan Kristen Ortodok. Nah, kalau di Mesir Kristennya beda lagi Bapak Ibu. Kristennya namanya Koptik. Ya, Kristen Koptik ini lebih tua lagi ya. Jadi insya Allah nanti kita akan mampir setelah pulang ini dari Kapadokia, kita akan mampir ke Eskişehir, Yenişehir, lalu ke Iznik. Di sana ada Hagia Sophia juga, yang tempat konsili yang kedua tadi, di mana Yesus diangkat menjadi Tuhan. Lalu kita akan balik lagi ke Istanbul ya. Kita tidak lewat Ankara. Kalau biasanya rute normal, biasanya travel itu setelah dari Kapadokia mereka lewat sini Ankara. Dari Ankara baru mereka ke Istanbul. Tapi kita tidak lewat Ankara ya. Kita lewat tengah balik lagi ke sini nanti. Ya. Nah, jadi di Turki ini banyak danau garam Bapak Ibu. Termasuk nanti kita insya Allah akan dari Kapadokia ketika pulang nanti akan melewatin beberapa, ada salah satu lah ya, danau garam yang akan kita lewati. Jadi produksi garam di Turki itu lumayan banyak karena mereka punya danau-danau garam yang dikelola secara mandiri oleh negara. Nah, di sini saya semalam ngobrol sama Ustadz Rifani sama Pak Fatur Rahman ya, di sini ada namanya Manfemus. Ya, di daerah sini itu ada namanya daerah namanya Mush, Malazgirt atau Manzikert ya. Di sini dulu pernah terjadi peristiwa yang cukup besar, yaitu pertempuran antara Daulah Turki Seljuk dengan Kekaisaran Bizantium. Ini adalah peperangan yang mengawali perang salib yang pertama. Gara-gara orang-orang Bizantium kalah perang di sini, ya, kalah perang dengan Turki Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Alp Arslan, maka disitulah mereka balas dendam, yang akhirnya menggiring opini untuk memulai perang salib yang pertama hingga terakhir yang ke-12. Itu awal cikal bakalnya di sini Bu, karena kekalahan mereka di sini ya. Ketika itu Sultan Alp Arslan hanya membawa sekitar 350 orang pasukan, sedangkan pasukan Bizantium ketika itu ada kurang lebih 1.850. Jadi kurang lebih sekitar 3 atau 4 kali lipatnya pasukan Sultan Alp Arslan. Tapi qadarullah ya, karena mereka orang-orang Turki ini memang mereka jago ya, jago dalam berperang, dan qadarullah Allah juga memenangkan mereka. Maka Kaisar Bizantium yang ketika itu bernama Romanus Diogen yang keempat ditawan oleh Sultan Alp Arslan, menawan Kaisar Diogen ya, Diogen yang keempat ini tadi. Maka Sultan Alp Arslan ini menawarkan untuk membayar tebusan ya. Dia bertanya kepada Romanus Diogen, apa kira-kira yang engkau kira saya akan lakukan kepadamu? Maka Romanus Diogen menjawab, mungkin engkau akan membunuhku, atau mungkin engkau akan mengarakku dan menyiksaku di sepanjang perjalanan sampai ke istanaku, katanya. Atau mungkin engkau akan membebaskanku dengan beberapa tebusan. Lalu kata Sultan Alp Arslan, hari ini saya akan bebaskan engkau. Saya akan beri pengawal untuk mengantarkanmu ke istanamu. Sudah cukup bagi kami untuk mengalahkanmu dan membuktikan bahwasanya kekuatan Islam tidak bisa dikalahkan begitu saja. Maka ketika itu Sultan Alp Arslan mengirim beberapa pasukannya untuk mendampingi Romanus Diogen ini pergi balik ke Konstantinopel, Bapak Ibu. Ya. Di perjalanan ketika sampai di Konstantinopel, malang nasibnya Romanus Diogen ya. Dia di sana bukannya diterima oleh rakyatnya, bukannya diterima oleh para pejabat-pejabatnya, bahkan ketika sampai di Konstantinopel dia malah dibunuh oleh rakyatnya sendiri, oleh para pejabatnya, karena dianggap tidak berhasil memenangkan
dan menjaga kewibawaan kekaisaran Romawi. Ya, jadi di sini peristiwa itu terjadi di sini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di Turki itu ada beberapa gunung-gunung yang besar yang di situ ada tempat untuk main ski, ya, termasuk nanti yang akan kita kunjungi itu Gunung Erciyes, itu adanya di dekat Kapadokia. Lalu di sini, ya, di dekat Mus tadi itu juga ada beberapa gunung, itu juga tempat biasanya orang-orang untuk bermain ski, ya. Kota Turki, ya, negara Turki ini berbatasan langsung dengan beberapa negara di bawahnya. Ini ada Suriah, lalu di bawahnya sini ada Irak, ya. Di sini Diyarbakir, ya. Lalu Urfa itu menurut kata orang-orang Turki dulunya tempat tinggal Nabi Ibrahim, ya. Dan ada tempat di mana Nabi Ibrahim dibakar. Ya, ini menurut keyakinan orang Turki. Kalau menurut buku yang pernah saya baca, Nabi Ibrahim itu dilahirkannya bukan di Urfa yang di sini, tapi di Urfa yang ada di Irak, ya. Urkashdim namanya, tapi wallahu alam mana yang benar kami tidak tahu. Yang jelas ada beberapa versi, termasuk seperti Gua Ashabul Kahfi itu ada di beberapa negara itu Bapak Ibu. Di Turki ada mereka mengeklaim bahwasanya itu ada Gua Ashabul Kahfi. Lalu di Jordan juga ada, mereka mengeklaim bahwasanya di sana ada Gua Ashabul Kahfi. Itu aja mungkin dari saya, insya Allah kita akan lanjutkan. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surat Al-Fath. Jadilah bagian dari mentadaburi sejarah Islam di tanah Turki dalam Tour The Golden Age of Ottoman.